Sementara kekuatan formasi terus menyerang Chu Feng dan Yuan Yanri, formasi itu masih berubah dan menjadi semakin indah. Kemudian, cahaya itu menjadi lebih terang dan membentuk badan cahaya besar yang menghalangi pandangan, mengisolasi Chu Feng dan yang lainnya dari orang lain. Benar-benar ada cara untuk mengembangkan seni bela diri. Pada saat ini, semua orang dapat merasakan jalan kultivasi seni bela diri. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan mereka lagi, dan mereka tidak dapat memahaminya sama sekali di luar formasi tersebut. Namun, bahkan di dalam formasi, mereka tidak punya pilihan. Karena mereka telah merasakan jalan kultivasi seni bela diri, mereka tentu juga merasakan kesulitan pemahaman. Yaitu, tingkat kesulitan yang tidak dapat mereka capai. Formasi telah selesai, dan saatnya untuk momen kritis. Huang Fu Zantian menghela nafas. Menabrak. Begitu dia selesai berbicara, cahaya itu pecah dan terbang seperti miliaran kupu-kupu bercahaya. Jimat itu kembali ke keadaan semula saat mereka pertama kali tiba di sini. Sosok Chu Feng dan Yuan Yanri akhirnya muncul. Meskipun Yuan Yanri berkeringat deras dan bernapas cepat, napasnya stabil dan ia tidak terluka parah. Senyum gembira tersungging di wajahnya. Senyum seperti itu jarang terlihat di wajah Yuan Yanri. Meskipun ia gagal membuat terobosan, ia tetap memperoleh banyak hal, dan pengalaman ini sangat berharga baginya. Bahkan pengalaman itu sendiri melampaui perolehan ini. Belum lagi Chu Feng, dia bahkan tidak berkeringat. Meskipun tidak cukup untuk menerobos, perasaan ini sungguh menggembirakan. Saudara Chu Feng, benarkah? Yuan Yanri menatap Chu Feng dengan tatapan saling mengagumi. Ia tidak berniat bersaing dengannya. Sebaliknya, ia menikmati memahami misteri bersama Chu Feng. Namun ketika saya melihat ini, saya tercengang. Dia menemukan bahwa Chu Feng sudah duduk bersila. Gemuruh. Terdengar gemuruh guntur di langit. Menatap ke atas, kehampaan tak berbatas tertutup awan gelap. Petir 9 warna menyambar di antara awan, memancarkan kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Fenomena aneh muncul di langit. Saat guntur berjatuhan, ia langsung menuju ke Chu Feng lalu menghilang. Yuan Yanri menunjukkan senyum yang rumit. Masih ada jarak antara aku dan saudara Chu Feng. Alasan untuk seruan tersebut adalah karena Chu Feng telah berhasil menerobos. Tingkat kultivasinya telah memasuki alam dewa sejati tingkat ke-6. Ada kesenjangan antara para jenius. Dewa tubuh ilahi Tianfu menghela napas. Ia selalu percaya bahwa cucunya, Yuan Yanri, tidak kalah dengan Chu Feng. Hanya saja karena kepribadiannya yang rendah hati, dia tidak melakukan banyak hal untuk mendapatkan ketenaran. Tetapi apa yang terjadi hari ini membuatnya menyadari bahwa meskipun cucunya Yuan Yanri sangat berbakat, masih ada kesenjangan antara dia dan Chu Feng. Bagaimana rasanya? Patriark klan Huang Fu Tian juga memandang Huang Fu Zantian dengan senyum tipis di wajahnya. Monster jenis ini benar-benar tak ada bandingannya. Huang Fu Zantian tersenyum tipis lalu mengedipkan mata pada kepala keluarga Huang Fu Tian. Jadi keputusan untuk berteman dengan Chu Feng benar-benar tepat. Pesan rahasia Huang Fu Zantian sampai ke telinga pemimpin klan Huang Fu Tian. Patriark klan Huang Fu Tian pun membalas senyumannya. Ia juga merasa bahwa keputusan ini sangatlah tepat. Ini adalah satu-satunya manfaat tambahan. Selanjutnya, kita harus memecahkan rahasia di sini. Chu Feng juga merasa segar kembali saat ini. Meskipun ia telah mencapai tingkat dewa sejati tingkat 6, ia masih belum sebanding dengan alam dewa surgawi. Namun, pada level ini, bahkan jika Chu Feng ingin menerobos, itu tidak akan mudah. Bagaimanapun, dia selangkah lebih dekat ke alam dewa surgawi. Selama dia memasuki alam dewa surgawi, kepercayaan diri Chu Feng akan sangat berbeda. Setelah itu, Chu Feng mulai menyusun mantra. Kedengarannya sederhana, tetapi untuk menyusunnya dengan benar, bahkan Chu Feng pun membutuhkan proses yang panjang. Setelah pergi, Jie Mubai sangat tidak bahagia. Awalnya dia ingin meminta bantuan klan Abadi Zhao, tetapi dia juga mendengar bahwa hubungan antara klan Abadi Zhao dan Chu Feng tampak tidak biasa. Dia takut memberitahu klan Abadi Zhao, dan klan Abadi Zhao tidak bersedia membantu.
Namun dengan kekuatannya saat ini memang mustahil baginya untuk berhadapan langsung dengan Dewa Langit kelas 3. Jadi betapapun enggannya dia harus menyerah dan berkeliaran di makam-makam kuno, mencari kesempatan-kesempatan baru. Tak lama kemudian, ia menemukan kompleksitas dunia makam. Nama dunia makam itu muncul, yang merupakan tanda bahwa seseorang telah menerobos formasi di sini. Dan menurut pengamatannya, pusaka yang terdapat di dunia makam ini ada hubungannya dengan guru roh dunia. Jadi dia pun melakukannya. Baru pada saat itulah saya mengetahui bahwa memang ada sekelompok orang yang menerima warisan dan hampir menyelesaikannya. Ini tahap akhir. Awalnya, ini adalah pemandangan yang paling ia harapkan. Dia dapat mengambil kesempatan untuk menghabisi pihak lain dan langsung merebut prestasi pihak lain. Namun, setelah melihat orang-orang itu dengan jelas, ia tidak langsung bertindak, juga tidak muncul. Sebaliknya, ia memperkuat kekuatan formasi yang menyembunyikan dirinya. Dibandingkan dengan kekuatan sebesar itu, jumlah kelompok orang itu dapat dikatakan tidak besar, bahkan bisa dibilang kecil sekali. Namun ada juga 1111 orang. Mereka mengenakan jubah dan tudung roh dunia, tetapi tudung itu menjulur dengan tanduk seperti tanduk rusa. Meskipun tudung menutupi wajahnya, itu tidak menghalangi pandangannya. Di balik tudung itu terdapat sepasang mata emas, yang jelas bukan milik ras manusia. Apakah itu mereka? Bagaimana mungkin sekelompok orang yang asal-usulnya tidak diketahui ini memiliki kekuatan seperti itu? Jie Mubai telah lama mendengar bahwa sekelompok kekuatan misterius secara terbuka mencari Chu Feng. Menurut uraiannya, kelompok kekuatan misterius itu sama persis dengan kelompok ini. Namun, pencarian mereka terhadap Chu Feng tidak ada hubungannya dengan Jie Mubai. Alasan mereka tidak bertindak bukanlah karena identitas mereka, melainkan karena kekuatan mereka. Alam orang-orang ini sangat aneh. 1111 orang berada di alam yang sama dan sangat kuat. Mereka semua adalah spiritualis alam Tianlong kelas 2. Guru spiritual dari alam Tianlong sangat langka di dunia seni bela diri. Namun, kelompok orang ini bukan hanya spiritualis alam Tianlong, tetapi juga spiritualis tingkat 2. Siapapun yang melihat mereka pasti akan terkejut. Namun bukan itu alasan Jie Mubai tidak berani merebutnya. Alasan sebenarnya adalah formasi yang mereka buat memancarkan kekuatan naga surgawi tingkat 3, dan itu tidak lemah. Dunia seni bela diri ini sungguh penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan potensinya tak ada habisnya. Bahkan Jie Mubai pun tak kuasa menahan desahan. Ia merasa dirinya berpengetahuan luas dan berbakat, dan merasa dirinya masih muda, tetapi nyatanya ia lebih kuat dari Jie Tianran. Hanya sedikit hal tentang dunia seni bela diri yang tidak diketahuinya. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang orang-orang ini. Namun, jelas mereka memiliki kekuatan khusus. Jika tidak, sebanyak apapun spiritualis alam naga langit tingkat 2 yang ada, mereka tidak akan mampu menyusun formasi yang sebanding dengan spiritualis alam naga langit tingkat 3. Jie Mubai mengamati dalam diam hingga para master roh alam bermata emas dan bertanduk rusa itu mewarisi seluruh warisan tersebut. Namun sebelum dia muncul, suara seorang wanita terdengar dari tengah kelompok itu. Kamu sudah lama mengamati. Aku penasaran apa tujuanmu. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua master roh dunia mengalihkan pandangan mereka ke arah Jie Mubai. Tetapi orang yang berbicara kemungkinan besar adalah pemimpin kelompok ini. Kalian semua memiliki kemampuan yang hebat, siapakah kalian? Jie Mubai bertanya setelah dia muncul. Namun dia tidak memperlihatkan wajah aslinya dan menutupi tubuhnya rapat-rapat. Meskipun cara persembunyiannya ketahuan, jubah roh dunianya luar biasa, dan dia yakin bahwa wujud aslinya tidak akan diketahui oleh pihak lain. Sebelum bertanya kepada seseorang, sebaiknya Anda memperkenalkan diri. Yang mulia, apakah Anda tidak mengerti hal ini? Wanita itu berbicara lagi, dan kali ini udara pun menjadi dingin. Jie Mubai menyadari bahwa pihak lain sedang merencanakan sesuatu. Jika jawabannya tidak memuaskan pihak lain, mereka pasti akan mengambil tindakan. Saya datang ke sini secara kebetulan.
Tapi karena aku sudah melihat kalian semua, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kamu mencari Chu Feng, aku tahu keberadaannya. Kata Jie Mubai. Apakah kamu tahu di mana Chu Feng? Wanita itu bertanya lagi. Ya, tapi aku tidak tahu apa dendammu dengan Chu Feng. Jie Mubai bertanya. Kita punya misi untuk menangkap Chu Feng hidup-hidup, kata wanita itu. Kalau begitu, mudah saja. Aku punya dendam terhadap Chu Feng, tapi kebetulan aku tahu di mana Chu Feng berada dan bisa menunjukkan jalan untukmu. Tapi, Chu Feng tidak mudah ditangkap. Ada dua kelompok kekuatan yang mengawalnya, yaitu klan Huang Fu Tian kuno dan penguasa tubuh ilahi Tian He, tubuh ilahi Tian Fu. Rumah surgawi tubuh ilahi tidak perlu ditakuti, tetapi klan Huang Fu Tian memiliki dewa surgawi tingkat 3 yang bertanggung jawab. Aku ingin tahu apakah kau yakin bisa menghadapinya. Jie Mubai tahu bahwa pihak lain tidak bersedia mengungkapkan tujuannya, jadi tidak ada gunanya baginya untuk bertanya. Namun nyatanya, dia bisa menebak sedikit. Sekarang makam kuno itu penuh dengan peluang, tetapi peluang terbesar adalah milik Chu Feng. Chu Feng memiliki begitu banyak hal baik dalam dirinya, siapa yang tidak ingin mendapatkannya. Meskipun kelompok kekuatan misterius ini semuanya adalah Master Roh Dunia, garis keturunan Raja Chu Feng adalah garis keturunan terkuat di antara para Master Roh Dunia. Siapa yang tidak ingin mendapatkannya? Dewa Surgawi tingkat ketiga tidak ada yang perlu ditakutkan. Tetapi mengapa kami harus mempercayaimu? Tanya wanita dari kekuatan misterius itu. Kau tidak takut pada Dewa Langit kelas 3, jadi bukankah sama saja bunuh diri jika aku, Naga Langit kelas 2, menipumu? Tanya Jie Mubai balik. Pernyataan ini benar dan berdasar. Apa manfaat yang kau inginkan dengan memimpin jalan bagi kami? Tanya wanita dari kekuatan misterius itu. Chu Feng yang tercela itu awalnya bekerja sama denganku untuk membuka pemakaman, tetapi setelah sukses, dia berbalik melawanku dan mencoba mengambil semua pujian. Aku serahkan Chu Feng padamu, dan warisan pemakaman akan kuberikan padamu, kata Jie Mubai. Pimpin jalan, kata wanita dari kekuatan misterius itu. Banyak waktu telah berlalu. Chu Feng masih membuat pengaturan. Telah terjadi kemajuan yang cukup besar, dan justru karena itulah Chu Feng merasa tidak tenang. Makam kuno itu tidak memiliki dasar, dan memecahkan formasi kali ini juga merupakan tantangan besar baginya. Dia tidak sepenuhnya yakin. Desir-desir. Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar di langit. Sinar cahaya keemasan melesat cepat menembus kehampaan. Dalam sekejap mata, seluruh langit tertutup cahaya keemasan. Cahaya keemasan saling bertautan, bagaikan jaring laba-laba raksasa, menyelimuti seluruh dunia makam. Siapkan formasi. Melihat hal itu, kepala keluarga Huang Fu Tian berteriak keras dan segera mendarat di kapal perang. Pada saat yang sama, semua anggota klan Huang Fu Tian juga kembali ke kapal perang. Setelah Huang Fu Zantian tiba di kapal perang, dia langsung menggunakan metodenya untuk meningkatkan kultivasinya. Mereka menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk mengaktifkan formasi di kapal perang. Alasan mereka begitu gugup adalah karena mereka semua merasakan bahwa formasi yang menutupi langit dan matahari memancarkan kekuatan spiritualis alam naga surgawi kelas 3. Mereka yang datang jangan dianggap remeh. Melihat ini, bahkan Chu Feng pun berhenti menata dan mengarahkan pandangannya ke langit. Saat tatapan semua orang tertuju pada mereka, 1111 orang itu juga muncul dalam pandangan mereka. Namun selain mereka, ada orang lain yang mengenakan jubah roh dunia, yang tampaknya tidak pada tempatnya bersama orang-orang itu. Jie Mubai. Meskipun orang itu mengenakan tudung, Chu Feng langsung mengenalinya. Dia adalah Jie Mubai. Jadi kamu juga punya pembantu. Chu Feng menghela napas. Dia tahu bahwa Jie Mubai tidak akan menyerah, tetapi dengan adanya klan Huang Fu Tian di sana, setidaknya di makam kuno, Jie Mubai seharusnya tidak berani menyerang. Tanpa diduga, saya meremehkan Mubai ini. Karena Chu Feng juga menyadari bahwa para master roh dunia misterius yang datang bersama Jie Mubai adalah orang-orang yang sedang mencarinya. Chu Feng, jika kau ingin menyalahkan seseorang,
salahkan dirimu sendiri karena memiliki terlalu banyak musuh. Anda menuai apa yang Anda tabur. Jie Mubai tidak lagi menyembunyikan kebenaran saat ini. Ia melepas tudungnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Ketika Jie Mubai melepas tudungnya, kelompok misterius itu juga melepas tudung mereka, sehingga menampakkan wujud asli mereka. Mereka semua perempuan, dan semuanya cantik. Meskipun mereka tidak bisa disebut luar biasa cantik, masing-masing dari 1111 orang ini sangat cantik. Mereka bukan manusia, bukan hanya karena tanduk yang tumbuh di kepala mereka dan mata emas yang tampak seperti emas. Hidung dan telinga mereka juga berbeda dengan manusia, tetapi merupakan milik rusa. Namun ia tidak terlihat menakutkan atau jelek, sebaliknya ia memiliki keindahan yang istimewa. Namun ketika para wanita cantik berkumpul, akan selalu ada perbedaan kecantikan, dan yang paling cantik adalah wanita yang menjadi pemimpin. Dia adalah yang tertinggi dan memiliki wajah ratu yang khas, tetapi temperamennya tidak dapat tercermin melalui penampilan dan bentuk tubuhnya. Bukan hanya dia, tetapi semua orang ini memancarkan temperamen yang mulia. Namun pada saat ini, mereka semua melakukan rumus ajaib itu secara bersamaan. Melihat hal itu, pemimpin klan Huang Futian pun memberi perintah dan bersiap mengaktifkan formasi untuk melawan para master roh dunia itu. Namun kepala keluarga Huang Futian tidak memberi perintah untuk menyerang. Karena dia terkejut saat mengetahui bahwa formasi yang dibentuk oleh sekelompok master roh dunia misterius itu berubah menjadi rantai, dan rantai itu tidak terbang ke arah mereka, juga tidak terbang ke arah Chu Feng. Sebaliknya, dia terbang menuju Jie Mubai. Pada jarak sejauh itu, kekuatan formasi lawan setara dengan spiritualis alam naga langit tingkat 3. Jie Mubai bahkan tak sempat bereaksi sebelum ia diikat. Pada saat ini, belum lagi Chu Feng dan yang lainnya, bahkan Jie Mubai sendiri tercengang. Mengapa kau menangkapku? Jie Mubai menatap wanita itu dengan tajam. Namun kelompok master roh dunia itu mengabaikan mereka. Sebaliknya, mereka terbang turun pada saat yang sama, dan setelah mendarat di tanah, mereka menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Chu Feng. Saya Shen Hui, dari klan Dewa Roh. Saya memimpin klan Dewa Roh untuk memberi penghormatan kepada Tuan Chu Feng. Wanita dengan wajah bak ratu itu berbicara. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di belakangnya berbicara pada saat yang sama, salam, Tuan Chu Feng. Apa? Salah satu dari kita. Itu sebenarnya klan Dewa Roh yang legendaris. Chu Feng, kau punya bawahan sekuat itu. Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Huang Fu Zantian bertanya pada Chu Feng. Aku, melihat mereka untuk pertama kalinya hari ini. Chu Feng menjelaskan. Oh, apa maksudmu, menggertak, mencoba menipu kita? Mendengar ini, mata Huang Fu Zantian menunjukkan kewaspadaan, dan tidak ada seorang pun di klan Huang Futian atau Senti Tianfu yang berani menganggapnya enteng. Aku pikir mereka berpura-pura saling kenal supaya mereka bisa menyerangku secara tiba-tiba. Tuan Chu Feng, kami di sini untuk membantu Tuan Chu Feng atas permintaan Tuan Sueji, tambah wanita yang mengaku bernama Shen Hui itu. Sialan kalian, dasar jalang. Bukankah kalian bilang kalian menerima misi untuk menangkap Chu Feng hidup-hidup? Kenapa kalian malah datang membantu sekarang? Persetan denganmu, kalian berbohong padaku, ya. Jie Mubai menggertakkan giginya, benar-benar kehilangan citranya yang lembut dan halus sebelumnya. Dia tidak pernah seperti ini saat dia menderita 2 kali di tangan Chu Feng sebelumnya, tetapi kali ini dia tampak benar-benar marah. Namun, menghadapi luapan kata-kata kasar Jie Mubai, Shen Hui mengabaikannya dan tidak berdiri. Sebaliknya, ia terus berbicara kepada Chu Feng dengan nada melapor. Tuan Chu Feng, kami mencari Tuan Chu Feng tetapi tidak berhasil, jadi kami mengambil kesempatan untuk menguraikan relik. Dan orang ini datang ke sini tanpa alasan, dan mengambil inisiatif untuk mengklaim bahwa dia tahu keberadaan Tuan Chu Feng. Saya melihat orang ini punya niat buruk dan mungkin punya dendam terhadap Tuan Chu Feng. Mereka sengaja mengatakan bahwa kami memiliki misi untuk menangkap Tuan Chu Feng hidup-hidup, untuk menguji hubungannya dengan Tuan Chu Feng.
Dia berkata bahwa dia punya dendam terhadap Tuan Chu Feng dan meminta kami membantunya merebut warisan di sini. Awalnya aku setengah percaya dan setengah ragu, tapi aku sangat ingin bertemu Tuan Chu Feng, jadi aku tetap ikut dengannya. Aku tak pernah menyangka Tuan Chu Feng benar-benar ada di sini. Kalau begitu, serahkan orang ini kepada Tuan Chu Feng untuk dibuang, kata Shen Hui. Bunuh dia, kata Chu Feng langsung. Iya, Tuan. Mendengar hal ini, sang hikmat ilahi mulai melancarkan beberapa mantra ajaib. Rantai yang mengikat Jie Mubai langsung berubah menjadi bilah pedang, darah berceceran, dan Jie Mubai hancur berkeping-keping.